Ustadz Ali mengatakan, ini kan Anda kan belum paham, baru hari ini kan, detik ini saya ajari, karena saya kan seorang guru, saya kan seorang guru, seorang rabi, pengajar saya ini kan. Iya, Pada saat lanjut. ya di mute dulu, jangan iya karena kan mengganggu narasi iya nih. Dengar, pada saat itu Barnabas dengan Paulus sedang memberikan pengajaran ke sana. Nah, ketika itu orang-orang pagan sana melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan murid-muridnya, apa dia bilang? Oh, dewa-dewa. Nah, karena Paulus ini ingin diterima di sana, pengajarannya bukan pengajaran Yesus yang dia bawa, pengajaran Paulus ini bisa diterima di sana, saya bilang, oh ini bagus nih, mereka percaya ada dewa-dewa yang telah turun ke tengah-tengah manusia ini, mengambil rupa manusia nih, bagus katanya. Kan begitu. Padahal Yesus tidak pernah mengajar. Sabar dulu. Sorry. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Makanya diam kalau saya ajari. Saya guru. Nah, di sini apa Paulus bilang? Bagus ini. Mereka udah percaya. Padahal bagaimana saya punya diterima di sana? Maka casingnya diganti. Apa? Casingnya itu Yesus. Pakai nama Yesus telah turun datang mengambil rupa manusia. Karena ini adalah ajaran pagan dan sama dengan mereka yang imani, ajaran iblis, ya kan? Ajaran Paulus, ajaran iblis ini, oh cocok nih saya ganti casing. Digantilah casing yang dewa-dewa itu jadi Yesus. Jadi Yesus yang kalian imani menurut Filipi 2 ini adalah Yesus yang iblis, ajaran pagan. Kalian penyembah iblis, penyembah dewa-dewa. Karena apa? Kuncinya tadi, bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ini. Yesus tidak pernah mengajarkan ini, tapi ini ajaran pagan, ajaran iblis. Kalau kalian masih mengimani Filipi 2 tadi, kalian betul bahwa Yesus mengatakan waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu, nabi-nabi palsu, bahkan orang-orang pilihan yang menyesatkan banyak orang, melakukan banyak mujizat-mujizat yang menggunakan namaku. Nah, ini Paulus menggunakan nama Yesus. Maka betul, kalian ini penyembah iblis, dewa-dewa. Selesai kok sebenarnya. Maaf ya, jangan menghujat. Terima kasih. Saya tanggapi sedikit ya. Tuhan turun ke tengah-tengah manusia itu bukan konsep pagan. Anda bisa lihat dalam kitab Kejadian itu dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Itu bisa dimaknai bahwa Allah itu memakai media manusia atau apapun itu, berteofani segala macam. Allah juga pernah turun menemui Abraham. Itu bukan konsep pagan, itu ada dalam perjanjian lama. Gak ada hubungannya dengan pagan, Bang. Jadi stoplah framing, menuduh, buat tuduhan yang tidak bertanggung jawab gitu. Boleh ditambah, Bang? Kayaknya tadi penjelasannya terlalu liar ya. Sorry ya, karena gini ya. Waktu Paulus menjelaskan tentang Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia dan dia Bang Gopur, Ustadz Alif sholat, menurut saya cacan sholat ya. Oke. Jadi tadi itu kayak ulang lagi ya. Tadi itu penjelasan kayak agak liar saya, sorry ya. Karena waktu Paulus menjelaskan di Filipi itu, dia menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia dan walaupun dia itu memiliki kehebatan atau memiliki sifatnya itu seperti Allah, tapi dia memilih untuk menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Itu Paulus lagi menceritakan kisah, di mana kisahnya itu kan yang sudah terjadi ya. Kita tahu cerita Paulus itu kan setelah penyaliban terjadi kan. Setelah penyaliban terjadi dan disitulah datanglah seorang Paulus yang Tuhan memanggil dia, Yesus memanggil dia dan menjadikan dia sebagai rasul ya kan. Dan jadi apa yang dia ceritakan tuh bukan sesuatu yang Yesus ajarkan, iya benar. Tapi dia menceritakan tuh benar kejadian nyata apa yang terjadi pada saat itu. Dan dia melihat sendiri, dia merasakan sendiri. Jadi bukan sesuatu yang palsu gitu. Oke, gini Bang. Kan kita berawalnya dari Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14, apa katanya? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman ini Tuhan atau bukan Tuhan Bang? Firman itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya. Firman itu Tuhan lah. Oke, Tuhan menjadi manusia, betul? Mengambil rupa Firmannya seorang itu hamba. menjadi manusia, sorry. Betul kan? Dan diam di Firmannya antara itu kita, menjadi betul? manusia. Ya. Diam di antara kita, betul? Nah,
Coba sekarang di dalam KPR 14 nomor 11, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kira-kira sama apa enggak, Bang? KPR 14 Filipi ya. Ya beda. Ya, itu Oh, kecuali yang KPR waras. kisah para rasul. Kalau yang waras belum sama. Aduh. Ya kan Anda mengatakan bahwa firman itu Tuhan. Oke, firman itu Tuhan, Tuhan itu menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita garis bawahi kalimat itu ya. Tuhan menjadi manusia dan diam di antara kita, garis bawahi. Lalu kita baca KPR 14 nomor 11. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Sama atau beda, Bang? Itu di luar dari konteks, Bang. Waduh, Konteks beda di ya. KPR itu beda, Bang. Iya, beda. Ada. Karena yang di KPR ini orang-orang tuh terpesona dengan pengajaran-pengajarannya si Paulus dan juga itu. Ya, ya kalau di dan itu mereka- kan orang-orang terpesona sama pengajaran Yesus. Yesus kan sebagai Allah sendiri gitu. Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia kan? Iya, itu kan Yesus. Nah, itu Yesus. Nah, iya, Itu iya. ajaran Kristen. Iya, kalau yang di kisah para rasul itu kan udah jelas Paulus sama ini yang dikirain sebagai dewa. Karena Paulus Karena- yang ke sana ke daerah karena Yunani kan Paulus. pengajarannya. Kenapa pengajarannya? Karena di dalam Paulus ada Enggak. kuasa Tuhan. Gini yang loh. bekerja. Iya, itulah makanya disebutnya konsepnya dewa-dewa kan. Makanya nih saya baca Nah, ya itu kan dalam cuma- dalam penjelasannya saya baca ya gini. Jadi saya baca nih, orang banyak yang menyangka mereka sebagai dewa kan merujuk kepada Paulus itu kan. Nah, jadi mereka kira dalam bahasa mereka sendiri yaitu bahasa Likonia kan, bahasa Yunani. Di situ dikatakan dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Dewa di sini merujuk originalnya itu disebut sebagai Theos. Jadi Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Kan mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas itu turun ke tengah-tengah mereka dari awan-awan. Kan itu kan konsepnya. Dan bahwa mereka adalah semacam makhluk ilahi yang berkuasa, yang tidak lebih rendah daripada dewa kan, meskipun dalam rupa manusia. Di sini dijelaskan gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan kafir atau pagan. Ini penjelasannya. Jadi tentang konsep nih, itu kan Likonia, konsep Yunani dewa-dewanya itu kan sekitar 300-400 tahun sebelum kelahiran Yesus. Sudah familiar di tengah mereka bahwa yang namanya Theos itu turun ke bumi dalam rupa manusia, kan gitu. Itu ajaran pagan, ajaran kafir menurut Matthew Henry. Penjelasannya, sejarahnya tuh begitu. Jadi tentang konsep ajaran Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep ajaran kafir. Iya. Yang nggak mengenal Tuhan waktu itu ya, benar. Itu benar. Nah, itu mereka mengenal Tuhannya Tapi- turun ke tapi bumi kalau dalam bentuk kita- manusia. Bang Tapi Papuan, kalau kita mencocokkan itu ke Alkitab, kita jadinya berbeda, Bang. Nah, kalau Yesus Kita kan salah, Theos, Bang saya tanya, kalau Yesus Ya. kan Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia, betul? Betul, Bang. Nah, kalau pagan Yunani kan tadi Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia, betul? Dewa-dewa. Iya, dewa-dewa itu kan Theos. Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia, betul? Bahasa aslinya emang Theos. Theos. Theos, Bang. Itu kan kalau yang ini kan ya. Udah jangan diperrumit. Kalau Enggak, dalam aku nggak pemahaman persulit. Ini gini kan loh. ini kan perspektifnya orang yang tidak mengenal waktu itu ya. Waduh. Iya, mereka mengenal Paulus itu kan bermukjizat tuh menyembuhkan yang lumpuh di situ kan. Ya, itu kan pendapatnya mereka, Bang. Ya, betul, pendapat mereka yang sudah terbiasa di tengah mereka ketika Enggak, ada orang kayaknya hebat ini waktu melakukan pertama kali, Bang. keajaiban. Pertama kali ketika mereka melihat dia langsung. Mereka dalam bahasa Likaonia, iya sudah familiar dalam pemahaman mereka. Orang Likaonia itu bahasa Yunani. Mereka Iya. ketika ada orang melakukan keajaiban, mujizat gitu kan, menyembuhkan orang, mereka anggap sebagai dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Iya. Iya Kan benar. gitu. Mm-mm. Nah iya, Yesus melakukan mukjizat, melakukan keajaiban dalam iman Kristen. Yesus itu adalah Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. ya tapi Beda itu dong. ada, Yesus tapi lebih tidak dari bisa itu, Bang. dijadikan dasar
bahwa kami mengadopsi konsep itu dari pagan. Nggak bisa. Nggak Ya, bisa. Buktinya saya udah dalam paham. perjanjian Pasti lama. kalian akan menolak. Ini udah pasti. Ini pasti ditolak. Bukan Itu gitunya bang. dasar Anda nggak Soalnya kuat. Gini loh, gini loh. dicocoknya Bang Pengikut, jadi- Makanya kita bukan makanya saya berbicara. saya tanya jawab dengan jujur ya. Saya Iya. jawab dengan jujur. Kacang hijau juga nggak apa-apa. Nih, konsep pagan Yunani tadi adalah mereka mengimani Theos itu turun ke bumi dalam rupa manusia, betul? mereka itu prasangka bang, bukan mereka Iya, percaya. itu sudah jadi ajaran mereka loh. Nggak bisa, nggak Ajaran bisa. dewa. Mereka tuh prasangka. Contoh nih ya, contoh. Ajaran dewa-dewa, Bang, sorry ya. Ajaran Bentar dewa-dewa dulu ya. itu sudah di tengah mereka bangsa Yunani. Bentar Itu dulu, udah bentar dulu, Bang. dijelaskan. Jadi Enggak, contohnya jangan dibantah. Itu data jangan dibantah. Bentar dulu. Jatuhnya di mana bang? Dibantah data. Jadi gini, Atau Bang. gini Bang Papua, coba saya tanya dulu apa yang disampaikan di dalam KPR 14 nomor 11 ada narasi gini, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini konsep benar atau konsep pagan? Ini kan ini dari latar belakangnya ya. Bentar ya, latar belakangnya itu kan orang-orang ini kan mereka nggak percaya. Iya tentang Bang, Yesus ya kita waktu itu. tidak berbicara tentang latar belakang, tapi kita berbicara langsung dalam apa yang dikutip atau apa yang ditanda petikan itu. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini adalah Iya. konsep pagan atau bukan konsep pagan? Kalau dalam teks itu konsep pagan. konsep sesuai dengan situasinya mereka saat itu. Iya, Yaitu konsep pagan atau bukan? Konsep Konsep pagan pagan. atau bukan? Konsep Tapi pagan. sesuai mereka ya, sesuai Iya, dengan iya. Ya, Saya nggak pagan tanya benar. sesuai siapa, saya nggak tanya menurut siapa, saya nggak tanya untuk siapa, dirujuk ke siapa, itu nggak. Yang pertanyaan yang saya tanyakan adalah ini konsep pagan atau bukan konsep pagan? pagan. Oke, Kalau sudah dijawab konsep bukan, pagan. Bang. Konsep Bang, itu perspektif orang-orang saat itu. Nggak apa-apa di Bang Papuan, daerah nggak itu. apa-apa. Nggak apa-apa Bang Papuan. Sekalipun itu konsep pagan, bukan berarti Anda mengatakan bahwa kami mengadopsi konsep itu dari pagan. Tidak sama sekali. Loh, kita Tadi juga saya tidak sudah berbicara menunjukkan Anda dalam mengadopsi. perjanjian lama. Gini loh Bang Itu kan Pengikut, tujuan kalian, kan? Gini. Jangan Anda mengatakan Anda mengadopsi. Kita nggak mengatakan Anda mengadopsi atau tidak Nah, itu apa mengadopsi. tujuan kalian? Nah, ya sabar dulu, makanya jangan mengatakan Nah, mengadopsi atau tidak mengadopsi. Pertanyaannya, apakah di sini adalah berbicara tentang konsep pagan itu adalah dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah Iya, kita betul, dalam rupa betul. manusia, betul? Bang, jangan diulang-ulang, betul. Betul. Oke, Bang, berarti sorry, Dalam kalau konteks konsep teks itu kan itu ya? loh gimana Iya. sih kalian ini? Maksudnya, Kenapa kalau beda konsep dulu? itu bukan konsep sih sebenarnya sih, itu perspektif mereka saat itu di mana di Aduh. daerah itu gitu ya. Kalau bukan konsep ya, Iya, kalau konsep kan dia berlaku perspektif buat itu semua kan. adalah sudut pandang. Perspektif Nggak itu masalah, adalah iya, sudut iya, Bang. pandang. Biarkan Oke. saja. Iya. Sudut Orang-orang pandang saat itu apa di yang tempat itu mereka gini loh Bang Papuan, apa yang mereka sampaikan itu adalah sudut pandang mereka. Menurut sudut Iya, pandang benar. mereka, Menurut mereka, iya. makanya ini menurut sudut pandang mereka, dewa-dewa yang telah turun ke bumi dan mengambil dan sebagai manusia menjadi sebagai manusia itu konsep pagan atau bukan menurut mereka? Menurut Kalau Alkitab. konsep sih Wah, enggak sih. berat. Yang tadi itu Bang, sudut Loh, pandang itu, masih Bang. berat Ustaz Alif untuk jujur. Bukan ini, soalnya katanya agak salah gitu. Kalau bilang konsep, Sederhanakan lagi. kan Kita konsep. sederhanakan lagi nih Bang, sederhanakan lagi. Dalam pemahaman Yunani yang menyembah dewa-dewa, mereka memiliki keyakinan ketika ada yang melakukan keajaiban, menyembuhkan yang lumpuh contohnya, maka itu adalah ajaran mereka dengan kalimat dewa atau Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Iya. Itu ajaran Yunani, kan gitu. Dah selesai kita simpan ajaran Yunani ya. Oke. Nah sekarang kita membahas ajaran Kristen. Kalau dalam pemahaman orang Kristen, Yesus itu adalah Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Kan gitu. Itu ajaran Kristen. Ya. Beda Jadi, kan? Ya. Beda nggak? Ya, enggak, maksudnya ada nggak terus kalau kita tahu gitu ya, ada nggak orang-orang yang dulu zaman itu ya, yang dimana Pertanyaan saya beda nggak? beda lah Bang. Beda. Kecuali yang waras. Soalnya kalian tuh mencocok-cocokkan. Ya memang kita mau mencocokkan kok. Karena Ya kan? karena gini Bang,
Kan kita nggak mencocokkan, kita cuma menanyakan, beda Aku kan? kasih contoh aja Anda ya, Bang, bilang ya. beda, ya Contoh sudah aja, contoh siapa aja. yang mencocokkan? Kita cuma Contoh tanya. aja kok. ya, contoh ya. Si orang dukun datang gitu contoh ya. Ada orang dukun datang. Enggak, Tiba-tiba jadi dia gini, buat- Kristen ini mencocok-cocokkan ajaran iblis pagan tadi gitu loh. bukan Dalam dong. tradisi pagan Yunani gitu kan, itu adalah seperti Zeus, Jupiter, gitu kan, Ramses, gitu ada itu seperti itu. Itu di sana itu bahwa mereka-mereka itu adalah dewa-dewa yang turun mengambil rupa manusia. Itu mereka, itu ajaran pagan, penyembah iblis. Nah, karena Yesus tidak mengajarkan demikian, saya kan sudah disepakati bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan menjelma jadi manusia, tidak pernah. Makanya ada pertanyaan loh, kenapa di Filipi 2 ini kok ada kalimat seperti itu? Dari mana Paulus? Kan saya kan orang pintar. Saya kan orang cerdas. Potong suara, Bang. Saya kan orang pintar, orang cerdas. Dari Tadi aku mana udah Paulus jelasin, ini? Ternyata Paulus ini mengcopy paste ajaran yang disampaikan oleh orang-orang Romawi iblis. Salah. Ngambil dari sana. Karena di sana Jupiter, Ramses atau Zeus itu adalah dewa-dewa yang mengambil rupa manusia. Karena Kristen ini adalah bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Yesus, karena kita terbukti Yesus tidak pernah mengajar demikian, tetapi Paulus mengutip ini dari mana? Ternyata dari ajaran mereka. Jadi Kristen ini bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut iblis, penyembah dewa-dewa. Makanya itu, karena apa? Terbukti tadi dia mengambil dari orang-orang pagan. Jadi janganlah stop sekarang bahwa kalian ini pengikut Yesus, stop. Ya, kalian ngaku aja bahwa kau ini pengikut Yesus, Paulus, dan Paulus adalah pengikut iblis. Makanya Yesus berkata, waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu, nabi-nabi palsu, bahkan orang-orang pilihan yang menyesatkan banyak orang dengan melakukan banyak mujizat dengan menggunakan namaku. Dengan nama Yesus dia bilang. Hati-hati. Ternyata betul. Ayatnya mana, Bang? Ayatnya mana, Bang? Masa nggak tahu? Ya itulah kalian. Masih ayatnya dulu, Bang. Ayatnya. Minta tolong dulu, dari tadi saya kasih minta tolong Mbak A, saya tidak tahu di ayat di mana ayat-ayat seperti itu gitu. Silakan Bang. Biasanya begitu Bang, kalau orang minta tolong, alamatnya di mana ya Bang ini? Saya minta tolong dong Bang. Ya kan minta tolong Bang biasanya. Coba Bang. Iya, maksudnya kan kita tahu, kita biar kita tahu orang-orang Ya palsu makanya itu Bang, Abang kan apa ingin gitu tahu. kan. Iya. Abang kan ingin tahu. Minta tolong Iya. Bang. Tolong Mbak A, maaf gitu. Minta maaf dulu Bang, minta tolong Bang. Silakan. Iya kayak saya bilang ke anak saya ngajarin kan biar tolong, maaf, terima kasih gitu kan. Enggak, Bang, Tuhannya sorry, juga potong suara dulu ya. masa Tuhannya merendahkan diri, masa Bang Papuan nggak mau merendahkan diri meminta maaf sih ya. Aku mah dari tadi nggak ngapa-ngapain loh. Aku nggak ngomong sekasar-kasarnya juga, ya kan? Aku nggak ngejelek-jelekin juga. Gini Bang, yang tadi soal apa sih namanya? Yang soal Filipi tadi ya, Tuhan Yesus menjadi Paulus itu tuh sebenarnya Paulus menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus ya, bukan ajaran. Emang di ajarannya nggak ada, tapi kejadian nyatanya ada sih sebenarnya. Jadi gini Bang, kalau coba ini Bang ya, tapi Anda pasti nggak, walaupun Anda pasti menolak ya, orang Bible-nya sendiri aja ditolak ya. Kita cuman kasih literasi aja lah, salah satu literasi. Jadi ada buku judulnya itu 16 Juru Selamat yang disalibkan sebelum Yesus. Nanti diketik aja teman-teman yang di bawah juga diketik aja di Google 16 Juru Selamat yang disalibkan sebelum Yesus. Dan semua 16 juru selamat itu dikatakan mereka adalah turun ke tengah-tengah menjadi manusia dan juga dilahirkan di sekitar tanggal 25 Desember, sama-sama dilahirkan dari perawan suci, sama-sama bangkit di hari ketiga, dan ajarannya sama-sama mengatakan sama seperti Yohanes 5 nomor berapa? Yohanes tentang perjamuan kudus, bahwa di situ dikatakan engkau harus memakan
daging dan meminum darah. Nah itu sama. Jadi 16 juru selamat sebelum Yesus itu mulainya dari sebelum Yesus ada, itu konsep-konsep tersebut sudah banyak ada. Iya bang, aku pernah baca juga bang. Cuma itu beda bang. Mereka Oh, nggak beda ada ya? nggak ada yang Ya, bisa nggak apa- nyembuhin orang, nggak ada yang bisa membangkitkan orang dari orang mati, nggak ada yang bisa membuat orang jalan lumpuh gitu ya. Kalau Mereka nggak itu, ada yang bisa lakuin itu. oh gitu. Cuma Yesus Tapi doang yang bisa buat itu. oh gitu ya. Musa bisa belah lautan, Yesus nggak bisa bang. Kalau Musa belah lautan itu mujizat dari Tuhan. Loh, Yesus mukjizat dari siapa? Yesus kan dia waktu buat mujizat dia bilang apa coba? Inilah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah dinyatakan dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan dan melalui perantaraan Dia. Pernah baca data itu enggak, Bang? Belum pernah kelihatannya. Intro di depan kan? Kok intro apa? Tadi tanya dari mana, sekarang dijawab ayat, lari ke intro. Cara kalian. Banyak belajar bang, nanti banyak belajar sama Bang Juma, Ustadz Alif. Tapi Anda harus banyak mendengar karena Enggak, Anda kan maksud ditanya, waktu oh ayatnya saya- di mana, Anda nggak tahu. Enggak, Bang, Ayatnya gini, di Bang. mana, Anda nggak tahu. Nah kalau orang yang tidak tahu, ya kalau orang yang tidak tahu tuh banyak mendengar, bukan ngeyel. Oke, Bang. Jangan Gini, Bang. ngeyel. Seperti tadi di mana ayatnya ditunjukkan gitu Ya kan. kan Di mana kalau ditunjukkan. disebutin ya harus ditunjukin lah, jangan Iya, Ya Nah. kalau ya makanya kalau sudah ditunjukkan karena Anda mengatakan tidak tahu, diam. Enggak, maksudnya Jangan Anda tidak tahu baru dibacakan, langsung menjelaskan. Baru tahu bisa menjelaskan gimana? Orang-orang ini teman-teman ya, debater Muslim Ustadz Ali, Bang Juma ini memang hidupnya seperti itu. Bible itu kayak makanan kerupuk gitu, kayak kerupuk. Iya, cuma Sudah kayak asal gitu. kayak air liur gitu bang, air liur diludahkan gitu Bible itu. Jadi sudah memang nggak ada apa-apanya, nggak ada rasanya, sudah karena sering dibahas gitu kan. Nah kalian kaget-kaget karena apa? Kalian ke gereja jingkrak-jingkrak, salto-salto Bukan. gitu kan, mabok-mabok, Bible nggak pernah dibaca, cuma diketek. Kalian bisa bagaimana? Bang, Kaget kalau kalian. Ayat mana? kalau Ayat orang, mana? orang baca Bible itu ya, pasti sifatnya berubah, Bang. Buktinya kalian menghujat Yesus. Yesus bilang terkutuk. Ini, Mas, Berubah apa kau bilang Yesus terkutuk? Abang Bal aja waktu ngomong aja udah jelas. Kata-katanya udah nggak benar. Ngomongnya aja masih Lihat akun saya loh, lihat profil saya, Baal anak baik. Anak baik. Anak baik kok. Baal itu kan Apa kalian ini? Abang tahu kata Baal itu apa kan? Itu anak setan. Weh, Oh berarti bapaknya Yesus itu setan. Baal itu setan. Berarti Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu tuh atau Bapak di situ adalah setan. Itu Kalian pakai nih. bahasa Baal ya. Loh iya, Baal Bapak itu kan setan. Baal itu kan alanya itu waktu itu. Bapak Allah, Bapaknya Yesus. Bukan, nggak ada Baal, Bang. Kau bilang Baal ini adalah setan dari mana coba? Itu kan yang orang-orang Itu yang pakai kuno, data, yang pakai zaman- data, jangan congol. Iya. Iya apa? Zaman kuno di Israel waktu sebelum orang bangsa Israel. Mana masuk- datanya? Mana datanya? Waktu bangsa Filistin, mereka kan nyembahnya sama Baal. Iya, Baal itu adalah bapaknya Yesus kalau di Perjanjian Baru. Bukan, salah. Di mana Oh. ayatnya? Loh, Ayatnya mana? aku minta ayat sama dia nggak bisa tunjukkan. Sekarang saya ngomong bapaknya Yesus, dia minta ayat. Gini. Kan Coba. di situ Bang ya. Baal, Bang Baal. Iya, Bang Gopur. Izin, Baal izin itu saya, bapaknya Yesus. Iya, oke, lanjut. Bang Papuan, Gimana? Bang Papuan, Anda mengatakan Baal itu setan gitu? Nggak, itu kan aku bilang itu sesuai dengan tertulis di dalam Alkitab. Nah, tertulis tuh dari tadi Tertulis ya. tertulis saja Oke. mana? Minta dulu biasa disiplin dia. Oke, aku tunjukin ya. Silahkan. Nanti Coba tahan dulu caranya. Bang Gopur. Silahkan. Nanti aku mau juga dijelasin Baal itu bapaknya Yesus. Ya, Aku mau- gampang itu. Oke. Ini Bang. Ntar dulu. Ini. Ntar ya.
Segala perkasa dapat ketanggung dia. Aku baca di Google aja ya. Baal adalah dewa utama bangsa. Aduh, mama. Ini. Begini diskusi ngeyel, nggak tahu ayat. Ampun. Ntar dulu. Bangsa Filistin. Waduh, ampun. Bentar bang. Searching bang, browsing ya. Aku Tanya tahu, aja cuma ke aku nggak hafal bang. tanya aja ke guru tuh, maha Nih, guru. lalu datanglah Baal. Daud di Baal. Di mana nih Baal? Aduh, di mana nih? Waduh, nggak ketemu Bang Baal. Bentar dulu bang. Pelan-pelan. Apa yang mau dicari apa Bang? Kan tadi kan kata Baal kan. Aku mau tunjukin aja Baal. Di Alkitab Baal itu ada. Tuhanmu Bang. Baal itu Nggak Tuhan. ada bang. Loh, Kalau di Google itu dia bilang dalam Alkitab Baal adalah dewa palsu bangsa Kanaan yang disembah sebagai dewa kesuburan, hujan, badai, dan matahari. ya itu Tuhanmu. Kenapa bisa jadi Tuhan? Mau caket saya data. Boleh. Hosea 2 nomor 15 coba baca. Hosea 2 nomor 15. Hmm. Ada gitu. Hosea 2 15. Oke, baca Bang. Oke, aku baca ya. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur dari sana dan membuat lembah Akon menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Di mana dibaca itu? Tadi berapa? Hosea 2 nomor 15. 15 ya. Tadi 14 Waduh. kayaknya. Oke. Nih. 14. Kok 14? Oh, ini. 15, Hosea 2 nomor 15. Oke. Wait please. Lah. Hosea 2 TB. Oke, ini. Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku dan aku bagiku. Memanggil aku Baalku. Di situ yang mengatakan siapa? Tuhan huruf besar semua itu loh itu Bang. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Waduh, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Jadi tadinya Tuhanmu dipanggilnya siapa? Kalau di sini sebutnya Baalku. Hah? Tadinya dipanggilnya siapa? Aku lihat di bahasa Inggris dulu ya. Coba dulu ya. Lari ke bahasa Inggris. Lari ke bahasa Inggris. Pintar ya, berarti sudah clear ya. Clear. Baal. Jadi jangan ngomong setan sama Baal nih kalau berdoa doa Bapa kami nih, Baalku di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi panggil Baal itu.
Sorry. Kalau di bahasa Inggris kok nggak ada ya? Hah? Kalian ini kalau lari bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja nggak paham, kalian lari ke bahasa Inggris. Aneh-aneh aja. Bang, ini bahasa Inggris kok nggak ada ya, Bang? Berarti Nanti kalau kita tanya di mana bahasa Inggris, di mana Yesus dikatakan God, kamu ke bahasa Indonesia. ya kan God-nya sama, Bang. Loh, gimana sih? Nanti kalau ditanya, oke, kalau kamu mau pakai bahasa Inggris, di mana dikatakan Yesus itu sebagai God? Hah? Di mana Yesus dikatakan atau disematkan kata God? Kan versi translate aja kan, Bang? Iya, balik ke Indonesia lagi. Enggak. Gimana sih? Konsisten lah, konsisten. Kalau diskusi itu konsisten, Bang. Iya. Jangan ambil enaknya aja. Cuma aku nggak tahu kenapa di translate-nya itu ada kata Baalnya. Nah, tapi ada ya. Dan Baal tadi menurutmu adalah setan. Jadi saya sudah mengatakan ya betul, Yesus ini bapaknya Yesus adalah Baal, betul ya. Bapaknya Yesus Baal ya, jangan, makanya saya ini menggunakan nama Baal ini. Wih, keren saya bilang ini. Bapaknya Yesus. Karena Yesus ini ya teman-teman, selama hidupnya tidak pernah mengatakan namanya. Memang tidak pernah menyebutkan, paling namanya Bapak. Jadi memang bangsa Israel tidak mengenal nama Tuhannya ya. Ternyata sebenarnya nama Tuhannya kenapa tidak disebutkan nama Tuhannya? Karena malu. Yesus pun malu. Ternyata bapakku Baal katanya. Jangan hujat, kita membaca aja. Jangan. Orang dia baca sendiri kok. Gampang kok. Iya, benar. Cuma aku nggak tahu kenapa ada Baal. Aku Iya, terguncang ya, Bang. cari kenapa Terguncang ya. translate-nya Baal dulu ya. Aku cek Ya, dulu. terguncang kan? Waduh, salah ngomong tadi, salah kecepatan ngomong. Baal Yalah. itu setan kan gitu kan? Ya, sebenarnya sih Baalnya kan setan, Maman. Iya, tapi di situ Tuhanmu berkata dia dipanggil juga Baal. Terguncang dia. Oh. Terguncang. Sudah? Oke, jadi Baal lalu kita itu ya, lanjut. sedikit Baal itu Siap. adalah bapaknya Zeus. Baal ini. Jadi raja dari segala setan itu. Itu adalah Zeus. Nah, Zeus ini adalah nama anaknya Baal. Jadi son of God. Son of dewa maksudnya gitu kan. Nah, Yesus pun sama dikatakan son of God kan begitu, anak Tuhan. Jadi Yesus ini disetarakan dengan Zeus ya, mati dan bangkit. Kemudian Baal ini bapaknya Yesus. Itu adalah ajaran pagan, ajaran iblis gitu. Masa sama gitu narasinya. Nah, kalau Anda baca ya di Kisah Para Rasul 17-18, di sini dikatakan penjelasannya ya, Yesus tentang hidup kembali sesudah mati. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati, atau Yesus dan tentang kebangkitan dalam Yunani, kata benda kebangkitan dapat diartikan sebagai nama seorang dewa, dewi. Nah, bukan kata saya loh. Ini sama dengan ini sedang membahas Yeskel 8:14. Di mana di sana ada berbicara Tamus, ada dewa, pokoknya dewa-dewa. Tamus, berbicara Tamus di Yeskel 8:14 nih. Tamus adalah dewa yang dianggap mati di musim tumbuh-tumbuhan, mati dan hidup kembali pada waktu tanaman tumbuh lagi di musim semi. Jadi dia adalah mati dan hidup kembali. Ini akan, kalau kita merujuk, nanti akan penjelasannya merujuk kepada Kisah Para Rasul 17-18. Yaitu di sini Yesus tentang hidup kembali sesudah mati. Anda gini, Bang Gofur, dicatat aja Kisah Para Rasul 17-18. Itu mereka menafsirkannya di bis. Nah, di bis kan ada penafsiran bis itu, di sini ada penjelasan Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati, atau Yesus dan tentang kebangkitan, itu dapat diartikan sebagai nama seorang dewa, dewi. Nah, sama gitu. Aku tambahkan lagi, Bang. Ya, silakan. Aku tambahkan lagi, Bang. Wahyu 1 nomor 18, Wahyu 1 nomor 18 di sini dikatakan dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Coba kita lihat original teksnya kerajaan maut itu apa? Kerajaan maut itu original teksnya kalau Anda lihat Hades. Coba searching Hades itu apa, Bang Papuan? Searching coba Hades itu apa? Sorry Bang, aku lagi pengen cari tentang yang tadi Baal itu. Ini nanti semua Baal, soalnya Baal semua ini. Ya, Ini Baal semua ini soalnya di dalam Bible itu Baal dan Baal aja tadi nih. itu yang Baal tadi itu konteksnya berbeda, Bro. Iya, nggak apa-apa. Makanya baca itu udah dikasih KPR 14.
Ini nek saya kasih lagi ya Wahyu 1 nomor 18. Di situ apa? Hades itu apa? Coba searching Hades itu apa? Nggak, kita boleh kembali yang kayak Hosea tadi bang. Boleh silahkan. Hosea tadi yang tentang Baal tadi. Jadi kayaknya itu kan tentang kalau judul-judul dari itu kan Israel ditolak dan dipulihkan kan. Dipulihkan, terus yang di ayat 14-nya tadi 14 dari mana? Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Bal. Nah, itu belum lagi nanti kita bahas tentang kenapa harus dipanggil suami. Ayo. Kalau suami istrinya siapa? Ayo. Bang, Itu parah lagi itu. Ya, maksudnya kita si Luga. Kita lurusin yang Bener si itu dulu, Luga Bang. ini, data andalan Luga nih. Satu-satu dulu. Luga Bang. itu ayat Luga punya itu. Satu-satu dulu, Bang. Yang Hosea tadi, Bang. Iya itu di Hosea kan. Engkau Iya. tidak lagi memanggil engkau akan memanggilku suamiku, bukan lagi memanggilku Baalku kan. Nah, kita perlu berbicara tentang yang memanggil Tuhan itu dengan sebutan suami. Belum itu yang kita bahas, baru kita bahas Baalnya dulu tuh. Ah, kalau gini Bang Papua. Ini aja, kita mau maksudnya lurusin dulu yang tadi. Ya, saya nggak perlu diluruskan, itu bahasa Indonesia sederhana kok. Enggak, maksudnya kan Nggak perlu ahli bahasa. Jadi gini, Papua. Jadi gini, di sana ada kata Tuhan ya. Tuhannya kan huruf besar semua ya. Ya kan? Nah, kalau kita tahu huruf besar ini siapa, itu kan? Itu Yehova. Kalau kita baca original text-nya itu Yehova. bukan Itu Allah ya. bukanlah. Nggak ada Masa Allah di dalam Bible itu Tuhannya nggak ada. Tuhannya Islam iblis, Tuhannya Kristen lah yang iblis. Nah, di sana Yehova. Yehova sedang berkata. Yehova kan sedang iblis ya. Yehova ini sedang berkata, ya kan? Nanti kamu akan memanggil suamiku, kan? Jadi Tuhan kalian Ini Bapak nih, ini akan dipanggil aku baca ya, suamiku. aku baca aja ya. Nanti tidak lagi memanggil aku Baal katanya. Enak loh bahasa Indonesia itu. Tapi dia kayak kontradik. Kalau Bible nggak kontradiksi ya bukan Bible lah kalian ini, apa sih kalian ini? Namanya juga Bible. Kita mesti paham itu dulu. Kalau macam kita paham dari kutipan-kutipan satu ayat itu jadi Oh kayak Bang, kenapa Bang. kami membawakan itu? Karena kami sudah paham konteksnya. Gimana sih? konteksnya apa Bang? Lo konteksnya di situ, makanya di situ berbicara tentang Tuhan itu tidak mau lagi dipanggil Baalku, Tuhanmu tidak mau lagi dipanggil Baalku, dia maunya dipanggil suamiku, itu loh, itu konteksnya. Ya tadinya dia dipanggil Baal, Tuhanmu itu dipanggilnya Baal dulu, gitu loh. Terus Baal. Ya itu kok gimana? Kan itu benar. Makanya tadi dikasih data tambahan bahwa di situ berbicara tentang Baal itu sebenarnya banyak di dalam Bible. Ya Baal itu kamu katakan bagikan dewa sebagai dewa gitu kan. Banyak dalam Bible dikatakan dewa jadi itu. ini clear. Jadi ini clear ya. Berarti Tuhan yang itu bukan Baal ya. Kok bukan Baal? Tadinya dipanggil Baal. Gimana sih? Ya tadinya kan. Loh iya, tadinya dipanggilnya Baal kan. Tuhan yang sama kan. Yang dipanggil Baal itu Tuhanmu atau bukan? Yang ayat berapa tadi ya? Ayat 14 tadi ya? 15 tadi ya? 14. Ya. Aku Baalku dan Tapi di luar negeri bahasa Inggris Baal juga. Kalian dari mana sih kamu? nggak ada Bang. Nggak ada. Allah, Bang. coba ini saya open cam ya. Masa Yang kalian mana, bahasa Inggris mana lagi? Saya juga heran saya ini. Aku tadi di NLT Bang. Loh, MIL itu KJP, bahasa Inggris. NLT. KJP dong kalau bahasa Inggris yang udah pada NIV, KJP itu yang pasti karena Indonesia ini merujuk ke. Nah, di sini loh. KJP nih King James Version. Ini ada Baal ini. Nih, Hosea 2 nomor 16. KJP. 16 ya. KJP ada Baal.
Ada. Ada aja. Tapi dia maksudnya membaal sih, cuma dia tapi bukan ini kan, bukan apa? Sebentar loh. Iya. Maksudnya Terima Nggak aja apa-apa, memang Bang. begitu. Udah. Terguncang nggak apa-apa, wajar kok karena kalian kan nggak pernah baca Bible. Jadi ketika lihat data yang sekiranya itu mencengangkan ya nggak apa-apa, terguncang dikit lah, dikit-dikit. Nanti kita bikin banyak terguncangnya ya. aku akan menjauhkan nama para Baal dari mulutmu. Sebenarnya sih ini kan dia lagi apa ya? Tuhan tuh sebenarnya lagi marah sih sama orang Israel gitu kan. Ya marah karena dia dipanggil Baal, makanya nggak mau dipanggil Baal. Iya. Ya, makanya Nah, mintanya dipanggil suamiku. Itu konteksnya. Jadi Tuhan itu dia nggak mau dipanggil Baal. Lah tapi Karena waktu Tidak lagi dia bilang kalimatnya kan narasinya tidak lagi lagi. memanggil. Berarti memang di sebelumnya adalah Baal gitu. Ya, Nah, jadi tetapi orang-orang di sana tidak itu- lagi memanggil Baal. Nah, nanti manggilnya suami, bukan bapak sebenarnya, suami gitu loh. Makanya ketika Yesus di kayu salib dia panggil Eli Eli sama lama sabaktani, itu sebenarnya suamiku mengapa engkau meninggalkan aku, seharusnya begitu. Ada itu bapakku loh. Bang Gofur, coba Kisah Para Rasul 17 ayat 18 dibuka ya, tapi saya baca aja dulu ya. Kisah Di para- sini Oke. Kisah Para Rasul 17 nomor 18. Guru-guru aliran Epicurus dan aliran Stoa berdebat juga dengan dia. Beberapa dari mereka berkata, orang ini tahu apa pengetahuannya hanya sedikit, tetapi ia banyak mulut, katanya. Beberapa orang lainnya berkata, rupanya ia memberitakan tentang dewa-dewa. Ini menuju kepada Paulus. Paulus ini katanya mereka sedang menceritakan dewa-dewa. Rupanya ia sedang memberitakan dewa-dewa. Yang tadi dibahas ya, tadi ini ya. Tadi tentang di lekon dewa yang mengambil rupa manusia. Ini di Kisah Para Rasul lain ini. Rupanya ia memberitakan tentang dewa-dewa bangsa lain. Mereka berkata begitu karena Paulus berbicara tentang Yesus. Jadi Yesus ini adalah dewa-dewa, dibilang dia lagi bercerita dewa-dewa gitu. Makanya tadi itu betul bahwa Paulus ini Abang mengutip baca di mana, Bang? Kisah Para Rasul 17-18. 17-18. Dia ada Eli Labak Sabatani ya? Oh, kalau Eli nanti bukan ini, Bang. Beda lagi. Ini bicara dewa-dewa Baal tadi nih. itu, Bang. Sorry Dewa-dewa. Bang. Abang jangan lompat-lompat gitu. Nah, Bang. ini bicara dewa Baal itu, Bang. Kita Bicara masih dewa berbicara Baal tadi itu, Bang. Kita masih berbicara dewa, Bang. Korelasinya dengan KPR tadi. Coba ada Kisah Jadi kan- Para jadi Rasul. Poin utamanya kan gini ya, Bang. Maksudnya jadi poin utama dari Hosea kan. Hosea itu sebenarnya Tuhan itu dia nggak mau disebut Baal, ya kan? Kita setuju kan, Le, ya? Enggak setuju, bukan gitu narasinya. Iya, nggak Saya terima. tidak mau disebut Baal, bukan, tidak begitu narasinya. Iya, Tidak narasi- lagi memanggil lagi. aku, bahasanya tidak lagi memanggil aku Baal, tetapi memanggil aku nanti itu suamiku. Nah, kalau bicara suamiku, ya berarti betul saya bilang kalau waktu Yesus disalib memanggilnya Eli Eli lama sabaktani, suamiku mengapa engkau meninggalkan aku, kan begitu seharusnya. Kalau Eli Labak Sabatani itu konteksnya beda, Bang. Ya makanya itu hanya ini aja. Sekarang Kisah Para Rasul 17-18. Oke. Guru-guru aliran Epikuros dan aliran Stoa berdebat juga dengan dia. Beberapa dari mereka berkata kepada Paulus, maksudnya, orang ini tahu apa, katanya, pengetahuannya hanya sedikit, tetapi ia banyak mulut. Paulus banyak mulut ya. Beberapa yang lainnya berkata, rupanya ia memberitakan tentang dewa-dewa bangsa lain. Maksudnya Paulus sedang memberitakan dewa-dewa bangsa lain. Mereka berkata begitu karena Paulus berbicara tentang Yesus, tentang hidup kembali sesudah mati. Nah, poinnya yang tadi itu, Bang. Sama Jadi lagi dewa orang ini tersebut, kan. kalau tadi berbicara dewa yang mengambil rupa manusia, ya kan? Nah, sekarang ini dalam keyakinan orang-orang pagan adalah berbicara tentang dewa yang hidup kembali sesudah mati. Nah, ini makanya dalam Kristen percaya ada Yesus mati dan bangkit kembali. Itu bukan ajaran Yesus ya, ajaran Paulus sebenarnya. Nah, Paulus mengimani ada Tapi, Bang, tapi kan Yesus kan
mati dan bangkit kembali kan? Enggak, itu bohong, Nah, itu iya. bohong. Makanya itu bohong. Sabar Justru dulu, Bang. ini yang Jangan dulu ke disampaikan sana, di Bang. sini. Maksudnya enggak, maksudnya kan dia beritakan tentang itu yang terjadi gitu kan. Enggak, itu kan karangan Paulus, makanya nanti kita bahas ke soal mati dan bangkit ini Yesus atau Enggak, bukan. Yesus dan bangkit itu adalah pagan, iblis juga yang bangkit itu. Makanya gini ya. Di sini bahwa orang-orang pagan ini mendengar Paulus menceritakan tentang Yesus. Nah, Yesus ya kan yang mati dan bangkit kembali. setelah tadi Yesus si Paulus ini bahwa Yesus juga adalah mengambil rupa manusia. Lalu berceritalah bahwa Yesus Iya. ini karena dia tahu bahwa orang pagan di sana, orang Romawi ini atau orang Yunani ini, orang Mesir ini tahu bahwa keimanan mereka, keyakinan mereka bahwa memang dewa ini mati dan bangkit kembali. Termasuk Baal tadi. Oke. Termasuk Baal ini adalah kan- dewa kan yang mati dan klaim kan. Ini kan klaim. Jadi gimana? bukan menurut bukan Paulus, klaim, kita data. Sabar Datanya dulu di mana? makanya. Ya sabar, ini kan makanya dibuka satu-satu dulu dong. Makanya Oke, Anda nih oke. seorang murid ini harus paham. Kenapa Oke. ya? Siap Jadi suhu. Paulus ini mengutip ini itu mengatakan bahwa Yesus ini hidup kembali dari sesudah mati kan begitu. Nah, makanya ini dia bilang oh ini dewa yang lain. Padahal maksudnya dewa yang lain dia bilang ini. Oh lain lagi maksudnya Yesus ya menurut orang-orang sana. Padahal di sana itu yang diimani dewa yang mati dan hidup kembali ini adalah dewa Zeus. Iya. Baal. Itu yang diimani mereka. Makanya Iya, kaget abang- mereka abang- nih. Kenapa abang- si abang- Paulus? Kenapa si Paulus kok bercerita yang lain, nih dewa yang lain? Nah, ini. Di sini jadi kalau Anda ya Bang Gofur cek ini Kisah Para Rasul 17-18 di tafsirannya. Tafsirannya di tafsiran BIS. Nah, di sini saya nggak bisa dibesarkan ya. Tapi gini, Yesus dan Bisa. ini penjelasannya ya. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati atau Yesus tentang kebangkitan dalam Yunani, pagan Yunani ini diartikan sebagai nama seorang dewa. Nah, tuh. Lalu sekarang baca, Bang. Oke. Lanjut baca. ya sudah begitu aja. Loh ini Itu penjelasannya. saya tunjukkan bentar. Penjelasannya seperti itu. Masa saya tambah-tambah? Nggak boleh guru ini. Saya kan anak baik. Lama nambah nggak kurang. Lanjutannya tuh. Loh, apa sih bacanya begitu? Yesus dan tentang hidup kembali sudah mati atau Yesus tentang kebangkitan dalam Yunani kata benda kebangkitan dapat diartikan sebagai nama seorang dewi. Terus kamu mau tambah apa lagi? Udah titik bang. Kalian ini sok tahu nggak pernah baca Bible. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Makanya jangan ngeyel kalau jadi orang murid yang tidak tahu apa-apa. Lebih baik banyak mendengar. Lebih baik Anda bertanya. Loh, kalau itu Yesus oke. Terus kalau keyakinan Yunani mana Baal? Seperti pertanyaan tadi itu yang bagus. Iya, Kalau yang Yunani tadi. mana? Itu. Jangan. Bukan yang tadi kan yang abang bilang soal Paulus percaya kalau orang Yunani mereka punya satu apa namanya? Dewa yang mati dan hidup kembali. Nah, Itu bagus ini dari pertanyaan. mana gitu? Itu bagus. Jangan tadi saya udah baca selesai bilang, oh itu ada lagi. Nggak ada apa lagi kok bilang ada lagi, so tahu namanya. Ada lagi, Oke, kayaknya kita kan- baca sabar. Anda baca Yeskel 8 nomor 14. Yeskel 8 nomor 14. Begitu belajar sama saya. Jadi Kristen ini ajaran pagan, ajaran iblis, cuma dikemas menggunakan nama Yesus. Maka Yesus berpesan, waspadalah terhadap penyesat-penyesat yang menggunakan namaku, dia bilang. Dia menyesatkan banyak orang, mengadakan mujizat-mujizat. Oke, Yeskel 8 ayat 14. Yeskel 8 nomor 14. Oke, lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada seorang perempuan yang menangisi dewa Tamus. Tamus. Ya, Terus? lanjut ya. Ya nggak itu aja dulu, satu-satu dilanjut kalian nggak muat kan ibaratnya botol ibaratnya botol. Anda ini kan lubang botol ini kecil. Jadi kalau saya kasih banyak ilmu, Anda bukan nerima malah meluap-luap, sayang kan? Jadi harus sesuaikan botol Anda kan lubangnya kecil, saya kasih kecil. Jadi skill 8:14 ya. Anda baca, gitu kan? Anda baca di Alkitab Sauda kan? Iya, Oke, Anda klik tafsiran. tafsiran.
Begitu belajarnya, saya 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem. Sampai nangis-nangis loh pendeta pastor, dia bilang jangan ngomong-ngomong katanya. Oh, ya. Tapi kan saya nih akademis ya, jadi harus sampai. Coba tafsirannya sudah? Tafsiran, ya, Tamus adalah dewa tumbuh-tumbuhan Babel pada saat tumbuhan mati di musim gugur. Orang-orang meratapi peristiwa yang mereka anggap adalah kematian dewa ini. Kalau di bis ya, oke, poinnya gini. Kalau di bis ya kan banyak tuh Matthew Henry, Otley, Ende, dan kita coba di bis yang sederhana aja. Dewa yang dianggap mati di musim tumbuhan mati, ya di musim tumbuhan dia mati dan hidup kembali waktu tanaman tumbuh. Sama aja dia bilang. Ya, tapi konteksnya apa, Bang? Konteks dari itu ya. Konteksnya begini, bahwa Tamus ini adalah dewa, ya. Tamus ini adalah anaknya Baal. Ya, Ya. maksud aku yang Yeskel tadi, Bang. Konteks Yeskel tadi. Ya itu dewa. Jadi dewa di sini berbicara tentang bahwa orang-orang Yunani ini percaya bahwa dewa ini itu adalah mati dan bangkit. Maka di Korintus tadi sama halnya dengan Yesus ini adalah tentang kematian dan kebangkitan. Sama, itu adalah di dalam Yunani ini adalah pagan. Sama gitu loh. Nah, ini ajaran dari pagan. Diimani dipakai oleh Paulus karena Paulus ingin mau diterima ajarannya, diambillah itu semua. Terus casingnya diganti dengan nama Yesus. Bang, sorry. Tapi kalau di Alkitab ini kan dia bilang kan itu berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah gitu kan. Betul, Kristen ini adalah penyembah-penyembah berhala yang keji. Makanya Yesus berkata, Yesus berkata kan, kalian ini pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus kan bilang gitu kepada Kristen. Maksudnya Di Lukas. maksud aku gini, Bang, yang di Yeskel 8 ayat 14 tadi, itu kan kalau dari ayat 1 sampai ke bawah itu dia menceritakan konteks di mana keadaan Israel saat itu. Betul, sudah betul. Saya kan sudah betulkan bahwa orang-orang yang percaya demikian itu orang jahat, yang keji di mata Tuhan. Iya, benar. Nah, Iya, betul. sama halnya Kristen ini adalah pelaku kejahatan, orang keji. Ketika mengimani Yesus ini adalah manusia yang mati dan hidup kembali, ini keji. Tapi kenapa Abang sih? Karena Yesus yang ngomong sendiri loh, bukan kita loh. Yesus bilang itu ada pelaku kekejian, penjahat. Maka aku tidak mengenal engkau, katanya. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Kalian Kristen masuk neraka semua, digoreng, dibakar. Ah itu. Lukas sudah gak pernah. Ada itunya, Bang. Ada kriteria orang yang kayak gitunya ada, Bang. Iya Kristen. Tempatku udah kira, Pak. Bukan Kristen, Bang. Pak Yesus yang ngomong Kristen kok itu. Ciri-ciri itu Pak Kristen kok. Ciri-cirinya kan ada ciri-cirinya. Iya, Kristen percaya nggak Yesus mati dan bangkit kembali? Iya, percaya lah, Bang. Ya itu kalian itu Yesus bilang kalian aku tidak pernah mengenal engkau sekalian pembuat kejahatan. Tapi yang pembuat kejahatan yang kayak gimana, Bang? Pembuat kejahatan yang kayak gimana? Menurut Yesus, jangan menurut saya ya. Nah, Oke, yang memanggil Yesus Tuhan. yang memanggil Yesus Tuhan. Satu, catat dulu. Satu. Yang memanggil Yesus Tuhan. Kedua. Tapi dikasih ayatnya ya, Bang? Oh iya dong, itu Bang Gopur dengan Ustadz Alif itu. Kalau Bang Juman nih lagi istirahat. Satu, memanggil Yesus Tuhan. Satu, catat. Yang bermujizat dengan nama Yesus. Berwisat dengan nama Yesus. Oke. Mengusir setan dengan nama Yesus. Oke. Bernubuat dengan nama Yesus. Oke. Ya itu, 4 itu. Oke, Nah siapa mereka? Orang Yahudi? Bukan. Orang Hindu? Ayatnya, Bang. Sabar dulu, kita ini jangan kaku gitu. Kita kan ada prolognya juga. Oh, iya, Apakah itu orang Hindu? Bukan. Orang Buddha? Bukan. Tidak pakai Yesus, saya bilang. Orang Konghucu? Ya bukan. Yang Yahudi apalagi tidak pakai Yesus. Orang Islam apalagi tidak pernah bermujizat mengusir setan dengan demi nama Yesus, demi nama Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalianlah Kristen. Maka Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Perikopnya apa? Itu Di mana perikopnya tentang ajaran sesat.
Di mana tuh Bang? Dari ajaran sesat itu berbicara tentang nabi-nabi palsu, ya, mengajarkan ajaran sesat. Maka Yesus bilang, lihat dari buahnya. Buahnya apa? Ya tadi itu buahnya. Yang mengatakan Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, dan bermujizat dengan nama Yesus. Yesus bilang, pada saat itu aku tidak pernah mengenal kalian Kristen, kalian pembuat kejahatan. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi dia sebenarnya bukan gitu sih Bang. Ada Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Iya, kalau kita Oke, baca lebih banyak. Jangan dibantah. Karena saya ini diskusinya ini kan dibantah juga dulu sama saya di waktu di Pacitan ini dibantah sama pendeta, pastor. Mereka kelilingi saya karena saya ini kan orang cerdas ya, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Saya dikelilingi. Saya diskusi. Oke, saya ini bukan debater, tapi kalau ujilah saya bilang tentang ini siapa? Kalian lah yang masuk neraka, dia bilang. Oh, dia berargumen. Mungkin Anda juga akan berargumen. Oke Bang, aku baca ya. Iya. Itu 21 ya. Judulnya kan hal pengajaran yang sesat ya. Nah, baca dari awal perikop. Berarti ini kan ditulis warna merah kan? Berarti kan Oke, dari awal perikop. Hal pengajaran sesat. waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ya, oke. Nah, nabi-nabi palsu ya yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Oke, jadi nabi palsu ini adalah serigala, betul? Iya, buas. Oke. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke, buahnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik hasilkan buah yang baik. Ya, pasti betul. Pohon yang buruk, Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. mantap. Ataupun Ajaran Yesus pohon bagus. yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mantap. Oke, catat. Nabi palsu, ya kan? Ya, Serigala. Nabi palsu itu identik dengan serigala, ya kan? Nah, dari situ baru kita lihat nabi palsu ini adalah lihat dari dia kasih kisi-kisi atau kisi-kisinya Yesus bilang ini adalah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan yang buruk. Ini ada ciri-ciri orang nabi palsu ini, ya. Berarti Oke, kita ada lanjut. buahnya ya, nanti tahu Dari dari buahnya buahnya. lah kamu akan tahu. Iya, oke. Buahnya menurut Yesus di situ apa? Itu Yesus Ayat mengatakan, 21 silakan. ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Iya, Oke. betul? Betul. Itu buahnya ya. Terus ayat 2. Dua-duanya. Jadi buahnya melakukan kehendak Bapakku ya. Sahabat, jangan dulu. Yang kedua apa? Nanti kita Maksudnya bahas itu. satu-satu, itu buahnya Oke, satu-satu. kalau satu-satu Anda dari yang pertama dulu dong. Dari di bawah perikop. Yang perikop tadi pertama itu apa? Ayat yang pertama dari perikop itu. Oke, Kita uji di sana. nabi-nabi palsu itu ya. Dari situ kalau mau ini. Tetapi kalau Anda mau baca dari 21, 22, 23 buahnya itu. Ya, yang buah. Oke lah, ini aja 21 dulu lah. 23 Oke. dulu. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Oke, kedua. Iya. 3 lagi ya. 23, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, poinnya dapat ya. Di ayat 21 itu adalah berbicara dua kelompok. Dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan Yesus Tuhan. Kelompok kedua Yesus bilang karena menggunakan diksi melainkan.
Melainkan. Kelompok dua adalah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Itulah yang akan masuk kerajaan sorga. Mm-mm. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, Yesus. Jadi gini, ada dua kelompok. Karena apa menggunakan kata melainkan? Kata melainkan, kalau Anda baca di apa tuh kata melainkan supaya kita paham ya, memahami ayat, kita harus paham juga diksinya apa. Kenapa Yesus mengatakan melainkan? Kata melainkan adalah kata sambung interaktif yang menolak kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Jadi kalimat yang sebelumnya itu kan yang berbicara Yesus Tuhan Yesus ditolak atau tidak diterima, yang begitu tuh ditolak dengan kalimat berikutnya. Makanya betul Yesus mengatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dia yang akan masuk kerajaan sorga. Itu betul. Tetapi di sini Yesus ini sedang berbicara tentang ajaran sesat. Kenapa Yesus tidak membahas di sini tentang kerajaan sorga dulu yang melakukan kerjaan? Dua kelompok nih ya. Kenapa Yesus berbicara orang yang tidak akan masuk kerajaan sorga? Karena perikopnya juga jelas di situ adalah tentang ajaran sesat. Jadi Yesus ini bagus. Nah, di sini dijelaskan bahwa kelompok yang memanggil Yesus Tuhan Tuhan ini dijelaskan di ayat 2. Yaitu apa? Dia bilang, pada terakhir banyak orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, masih membahas yang 21 ya. Ditambah sama Yesus. Bernubuat dengan namaku. Ya kan? Mengadakan mujizat dengan namaku. Ditambah lagi dia bilang dengan bermujizat, bernubuat dan memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan dia bilang dengan namaku. Ditambah itu, ada tambahan. Nah, ciri-ciri orang ini tentu kita tidak mungkin menuduh orang Yahudi apa siapapun ya, kecuali Kristen. Oke. Nah, di situ dihakimi oleh Yesus bahwa orang-orang demikian, yang kelompok pertama ini, pada waktu itulah aku akan berterang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Clear di situ. Bahwa orang kelompok pertama ini adalah pembuat kejahatan. Yang harus kalian cari sebenarnya Kristen-Kristen ini kan terbalik. Selalu dibalik-balik. Malah dia didengung-dengungkan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, kita tahu ya. Padahal harus yang kita cari teman-teman Kristen ini yang menjamin ke sorga ini, yang Yesus beri jaminan nih. Apa sih kehendak Bapa? Dia bilang yang akan masuk kerajaan sorga yaitu yang melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa sih kehendak Bapakku di sorga? Itu yang harus dicari. Itu harus cari, itu yang dijamin oleh Yesus. Nah, ini tentang melakukan kehendak Bapakku di sorga ini dibahas di tempat lain. Di tempat lain ini ada tadi Yesus sendiri gini ya. Seorang guru, Yesus ini kan seorang guru ya. Hebat dia. Dia apologet. Yesus ini zamannya apologet yang paling hebat. Yahudi aja kalah kalau dia sedang berapologet, sedang debat. Yesus debater. Kalah semua. Dia berkomunikasi bagus gitu ya. Nah, di sini Yesus ini mengajarkan tentang kehendak Bapakku di sorga. Kalau dia seorang guru, seorang rabi, seorang pengajar, dia juga adalah seorang orator juga, dia juga seorang aplikator, dia eksekutor juga, ya, melakukan juga. Kalau dia ngomong, dia melakukan juga. Ya tidak hanya congor. Kalau oten-oten kan congor. Apa yang ini tapi tidak dilakukan. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa yang akan masuk kerajaan sorga dialah yang melakukan kehendak Bapakku, itu dia yang akan masuk kerajaan sorga. Yesus kira-kira sebagai guru, apakah dia melakukan tidak? Melakukan lah pasti. Betul, karena baik, dia guru yang baik. Nah, teman-teman Kristen kan botol. Nah, di sini ketika Yesus melakukan ini kita lihat ya. Tetapi sebelum dia melakukan, tentunya melakukan. Tapi apa sih untuk murid-muridnya melakukan kehendak Bapakku di sorga? Ini sangat penting loh. Yesus bilang sangat penting. Penting sekali. Sehingga sangat pentingnya Yesus semua kan ingin bercita-cita masuk kerajaan sorga kan, nanti bersama Yesus. Kan pastilah. Tentu kita semua kita ingin di Islam sama, ingin masuk bersama para nabi, nanti ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Daud, Musa. Kita ingin ketemu sana nanti tuh. Dengan Rasulullah ya, Nabi Muhammad pasti ingin juga. Nah, di sana tentu dia akan memberi motivasi semangat.
Kalau di dalam Islam mungkin ada amal kebaikan dan amal keburukan. Kalau berbuat baik akan mendapat pahala. Ini itu motivasi. Yesus sama juga. Apa motivasinya? Baca Matius 12:50 tentang kehendak Bapakku. Di Matius 12:50 Yesus berkata, ini motivatornya, dia seorang motivator yang baik, saya bilang. Sebab Matius 12:50. Sebab siapapun, everyone saya bilang, yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, yang penting dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Luar biasa. Siapa yang tidak mau dijadikan saudara sama Yesus? Maulah. Ibaratnya kalau kita ini orang dalam Yesus nih, yang punya, yang bisa masukkan ke sorga, ya kan? Iya. Pastilah, selamatlah. Dia orang dalam kok, pegang kunci kerajaan sorga. Iya. Nah kan, makanya dia memberi motivasi kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen ya, kepada murid-muridnya. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Luar biasa itu. Tetapi di sini kan masih bicara siapa yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kita cari lagi, apa sih kehendak Bapakku nih? Luar biasa Yesus ini kan. Sampai coba di sini di Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 dicatat dulu aja. Karena Yesus ini adalah guru, memberi pengajaran, dia memberi motivasi. Lalu apa yang dia lakukan? Kata Yesus kepada mereka, makananku, dia bilang. Luar biasa nih kalau bicara makanan kan dalam nih, bahasa metafora yang dalam ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku menyelesaikan pekerjaannya. Lihat, karena Yesus ini juga ingin masuk kerajaan sorga. Sorga kan milik Bapaknya. Sampai dia bilang makananku. Makananku kan bahasa yang luar biasa ya. Aktivitasnya, kehidupannya, bernapasnya. Gitu kan? Bernapasnya, penglihatannya, telinganya. Itu semua aktivitasnya. Maksudnya itu adalah melakukan kehendak Bapa. Itu. Yesus sendiri loh. Dia bilang, dia tekankan. Kenapa dia begitu? Karena dia yang mengutus aku, dia bilang. Iya. Nah, dan aku, karena aku ini utusan, berarti perintah-perintahnya apa dia bilang? Aku menyelesaikan pekerjaannya. Karena dia memang luar biasa ya. Karena apa kehendak Bapaknya luar biasa gitu. Yesus pun begitu. Itu dia mengaku dia utusan. Dia utusan yang baik, dia harus menyelesaikan pekerjaan itu. Karena apa? Itu adalah kehendak Bapa. Dia masih berbicara kehendak Bapa. Coba kita mulai mengerucut. Apa sih kehendak Bapa? Baca Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Ini tentang bicara kehendak dulu ya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa. Pertama harus percaya kepada Yesus dulu. Ya kan? Konsisten Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan, harus percaya nih akulah utusan Bapa, dia bilang. Percaya. Harus percaya. Itu kehendak Bapa, dia bilang. Yang dikehendaki Bapa menurut Yesus ini ya. Menurut Yesus adalah percaya dia adalah utusan. Lalu begini Yesus, kalau saya diskusi sama dengan Yesus, Yesus kan berbicara Bapa, tapi kau mengatakan harus percaya kepada engkau yang diutus Bapa. Apakah percaya kamu saja saya akan masuk kerajaan surga? Tidak, dia bilang. Apa baca Yohanes 17 ayat 3? Yohanes 17 ayat 3 begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu tadi kan berbicara kerajaan surga kan? Kerajaan surga ini sama dengan hidup yang kekal itu kan? Sama kan? Makanya Yohanes 17 ayat 3 dia mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, hidup yang di kerajaan surga itu, dia bilang, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Bapa yang benar, satu-satunya, bukan dua, bukan tiga, bukan segitiga, ya kan? Bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan itu. Dia bilang satu-satunya, only one, yaitu Bapa yang benar. Selain Bapa yang benar ini, selain Allah yang benar ini, salah semua. Ayat berikutnya, maksudnya narasi berikutnya, dan dia bilang, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Clear, berarti tadi mengatakan harus percaya kepada Yesus yang diutus, tetapi kamu yang utama adalah mengenal satu-satunya Bapa yang benar, dan aku diutusan lagi. Dia mengatakan lagi, aku utusan. Jangan koroba-roba lagi, jangan. Tentang kerajaan surga. Masih belum tahu apa itu ya. Itu pertama. Jadi kehendak Bapa ini adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar, bukan dua, bukan tiga, dan mengenal Yesus utusan. Dia konsisten, dia berulang-ulang.
ya kan? Utusan, jangan dirubah kok, jangan dirubah. Jangan utusan jadi Tuhan. Nanti ini. Kemudian apa sih kehendak Bapa? Ini kan berbicara Tuhan ini. Yesus ini berbicara tentang beriman kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan ini artinya disembah. Dia penguasa langit dan bumi, nah kan? Tentang Tuhan ini, konsep ketuhanan dulu lah. Nanti kan bicara tentang aturan-aturan itu. Bicara Tuhan dulu. Nah sekarang tentang penyembahan kepada Tuhan. Apakah kita harus menyembah Tuhan, Bapa atau menyembah Yesus? Kan begitu. Tentunya dari narasi tadi Yesus, bukan Yesus lah. Logikanya bukan Yesus karena Yesus mengklaim dia itu utusan. Hanya Bapa yang benar. Anda baca Yohanes 4 ayat 23. Ini baru mengerucut. Yohanes 4, 23. Yohanes 4 nomor 23 sampai 24. Yohanes 4 23 ya. 23 24. Tetapi saatnya akan datang dia bilang. Dan sudah tiba sekarang dia bilang. Penyembah benar. Dia bilang akan menyembah siapa di situ? Menyembah Bapa. Bukan menyembah aku dia bilang. Kan Kristen botol menyembah Yesus, menyembah Roh Kudus. Apa dia bilang? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dia bilang apa nih? Sebab dia bilang, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi Yesus berkata penyembah yang benar ini adalah menyembah Bapa. Sebab apa? Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Kalau ada yang menyembah Roh Kudus, Anak, Putra, itu salah. Penyembah yang benar ini menyembah Bapa. Penyembah Bapa. Apa katanya itu? Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi yang penyembah Bapa ini, yang penyembah demikian itu yang benar. Itu yang dijamin oleh Yesus. Dikatakan itulah kehendak Bapa. Sebab Bapa menghendaki dia bilang. Ini ada kalimat menghendaki kan. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Sebab Bapa menghendaki Yesus itu utusan, bukan Tuhan, kan begitu. Sebab Tuhan yang benar ini hanya satu-satunya Allah Bapa yang surga. Hanya satu-satunya. Jadi selesai. Jangan dipakai framing apa-apa. Jangan, oh begini, tidak usah. Kita ikuti Yesus. Ikuti Yesus karena Yesus ini adalah jalan kebenaran. Dialah yang akan kehendak Bapa apa tadi? Saya ulang ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab dia bilang, ini jawab ya kuncinya. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ini sudah yang selamat. Kalau menyembah Yesus, menyembah Kudus, nerakalah kalian. Apalagi ada segitiga biru, jangan. Makanya Bible itu begitu tebal ya teman-teman, ya tebal. Tapi tetap. abang, sorry bang, abang kan baca-baca itu, abang nggak baca sampai seterusnya gitu ya? Ambil cuma sepenggal gitu ya bang? Saya ini dari Kejadian sampai Wahyu sudah baca. Maksudnya yang tadi kan ada. Sudah baca lah. Sudah baca lah. Apologet Muslimin, oh gunda saya Bang Juma, gunda saya Ustadz Alif, gunda saya Bang Gopur itu, pinter dia. Cuman dia biasa mereka ini kan suruh saya maju tuh, biar saya belajar juga gitu, biar belajar pede gitu aja dari saya. Nah, gitu aja Bang ya, saya hari ini ya mudah-mudahan abang menjadi mengikuti penyembah benar gitu ya. Sampaikan ini mulai dari diri Anda sendiri kepada diri Anda sendiri, sampaikan juga kepada Bapak, Ibu, kalau punya istri kepada istri. Jadi ikutilah kata-kata Yesus, itulah yang benar. Jangan mengikuti yang lain. Aku pasti menyembah Bapak. Iyalah, ikuti Yesus aja. Karena Yesus itu jalan keselamatan, tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya melalui ajarannya itu. Bukan melalui Yesus atau Yesus diinjak-injak kita lewat Yesus, bukan. Artinya kalau Yesus ke kanan, ikut ke kanan, Yesus ke kiri, ikut ke kiri, Yesus maju. Namanya juga pengikut. Pengikut tuh jangan di depan, asal pengikut di depan. Yesus di belakang, kita di depan. Jadi pengikut tuh di belakang. Oh Yesus maju. Yesus mundur, Yesus kanan. Terakhir ya Bang, tanya. Di kitab ini kan dia kebanyakan di Yohanes ini kan kebanyakan sebut Bapak ya. Iya. Apakah itu nggak bertentangan dengan
Muslim gitu. Iya, karena memang karena memang Tuhan itu belum diperkenalkan kepada bangsa kepada pada saat itu. Makanya Yesus mengatakan Bapa itu memang belum diperkenalkan ke bangsa orang Yahudi pun tidak diperkenalkan kecuali dengan nama-nama sifat Elohim, Adonai gitu, sifat-sifat Tuhan ini. Elohim kan artinya apa? Adonai kan Tuhan itu punya sifat Maha Pengasih, Penyayang, Penyabar, Maha Kuasa, Perkasa gitu kan, Al-Jabar. Jadi namanya belum disampaikan. Karena kalau Tuhan itu disampaikan kepada Bani Israel, kan itu tidak benar. Karena apa? Yesus diutus kepada Bani Israel, Musa kepada Bani Israel. Jadi nanti kesannya Tuhan ini Tuhan lokal gitu. Nanti kan muncul waktu nanti kita dihakimi oleh Tuhan, oleh Yesus dan Yesus menghakimi. Ada nih orang Jawa nih, saya orang Jawa. Loh, kamu kok tidak menyembah Bapa? Menyembah nama semuanya. Taruhlah namanya siapa gitu ya. Loh, saya tidak kenal itu, kau tidak ajarkan. Dan kamu kan hanya diutus kepada Bani Israel. Saya kan tidak punya kewajiban. Oh iya, betul. Tapi kalau yang di Matius 28 itu gimana, Bang? Yang dia bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu Anda baca, itu original text-nya bangsa itu etnok, Bang. Etnis. Bangsa, 12 suku bangsa maksudnya. Bukan semua bangsa. Bukan, semua bangsa muridku maksudnya etnis dari 12 murid itu. Kalau coba lari original text-nya. Kalau yang tadi, Bang, yang di ayat 4 Yohanes 4 tadi, yang Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Makanya yang di luar Samaria itu kan dibilang memang Yesus bukan diutus untuk mereka kan, orang Kanaan ya Samaria itu ya. Makanya dibilang guguk itu kan. Bukan, yang tadi Abang baca tadi, yang di ayat 4 tadi. Yohanes berapa ya? Yohanes 4. Percakapan yang perempuan Samaria itu. Yang tadi Abang baca itu. Besok lagi aja ya. Aku udah mulai subuh nih. Oh iya udah. Iya, oke, besok lagi. Belajar sama Bang Juma itu pintar ya. Iya, senang Bang, senang belajar, Bang. Terima kasih. Iya, ikuti Yesus aja kalau mau ini. Iya. Nanti lama-lama kalau udah ikut Yesus pasti insya Allah nanti dapat hidayah. Gitu aja ya. Bang Papuan, saya izin, saya sholat dulu ya. Saya parkun ya. Makasih ya. Thank you.